Bismillahirrahmanirrahim. Juga sudah melampirkan bagaimana sikap para salaf terhadap masalah husnudon terhadap saudaranya. Dan kemudian kita masuk ke bab 90 hadis ke 170. Oh ya, yang kemarin sedikit tambahan, sedikit mengingatkan, bahkan saking khawatirnya terhadap suudon, tulang pun sampai dihitung. Inni la'udul uraqa khasyatadzon. Sesungguhnya aku betul-betul menghitung tulang belulang tersebut karena khawatir suudon. Jadi dia memberikan budak itu makanan, kemudian dia memberi syarat, kamu makan sekian, jangan lebih dari itu. Tapi untuk menghindari suudon, ternyata tulang atau daging yang dimakan oleh budak tersebut atau pembantu tersebut, tulangnya sampai dihitung untuk memastikan bahwa dia benar-benar makan dengan jumlah yang telah diperintahkan. Kalau enggak nih suudon kok kurang satu, nang diki kurang siji, sampai sing makan yo. Nah, ini namanya nudo. Daripada nudo mending dihitung tulangnya. Baik. Sekarang hadis ke 170. Haddatsana Ahmad ibnu Isa qala haddatsana Abdullah ibnu Wahab qala akhbaroni, telah mengabarkan kepadaku Makhrama ibnu Bakir an abihi, dari bapaknya, qala, dia berkata, sami'tu Yazid bin Abdullah bin Qusaid qala, dia berkata, yakni Yazid bin Abdullah bin Qusaid, arsala Abdullah bin Umar gulaman lahu bidahabin au biwarikin. Ibnu Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia pernah mengutus budaknya, gulaman lahu, dia pernah mengutus budak miliknya atau pelayannya. Tapi yang dimaksud gulam di sini adalah pemuda, tapi pemuda tersebut adalah seorang budak. Bidahabin au biwarokin, dengan membawa emas atau dengan membawa perak. Fasarafahu, maka budak tersebut menukarkan emas atau perak yang dibawa tersebut. Fa'andara bisarfi, tapi budak tersebut ketika menukarkan emas dan perak, dia menangguhkan penukarannya, tidak langsung tunai tapi ditangguhkan. Paham nggih? Jadi kita bawa emas, kita mau tukar emas ini dengan perak misalkan, atau kita bawa perak sekian gram, kita mau tukar dengan emas sekian gram. Tapi ketika kita tukar, itu kita nggak langsung mendapatkan emasnya, tapi tunggu besoknya. Misalkan, Pak, aku mau tukar emas dengan perak sekian. Oh iya, tapi emasnya lagi kosong, besok baru ada. Oh ya wes, gak apa-apa, sampai gowo dhisik. Nah ini maksudnya ditangguhkan. Faraja'a ilaihi, kemudian budak ini kembali kepada Ibnu Umar dan menceritakan apa yang dia lakukan tadi. Fajaladahu jildan waji'an, maka Ibnu Umar mencambuk dia dengan cambuk yang menyakitkan. Itu cambuk budaknya, marah berarti kan. Waqala, kemudian Ibnu Umar mengatakan, idhab, pergi, fakhud alladili, bawa kembali apa yang menjadi milikku tadi. Apa tadi yang jadi miliknya Ibnu Umar? Emas dan peraknya. Disuruh bawa lagi, disuruh ambil lagi. Wala tasrifhu, dan janganlah engkau menukarkannya. Nah, kenapa kok Ibnu Umar marah, Pak? Karena riba. Di mana ribanya? Nah, tukar menukar tidak cash. Nanti kita bahas masalah riba ini. Makanya saya butuh papan. Saya akan coret-coret di papan kaidah-kaidahnya tentang masalah
tukar menukar emas dan perak ini antum pahami nanti. Baik. Pelajaran yang pertama dari hadis ini adalah jawazu darbil abid litta'dib alal jarima. Bolehnya memukul budak untuk pengajaran meskipun dengan pukulan yang menyakitkan. Sudah pernah kita sampaikan zaman dahulu bahwa pukulan itu yang dilarang adalah pukulan yang membuat cacat. Adapun pukulan yang menyakitkan ini diperbolehkan, karena konsekuensi dari pukulan itu adalah menyakitkan. Justru dengan cara pukulan yang menyakitkan ini bisa menjadi sebab apa? Bisa membuat jera orang yang bersalah karena menyakitkan selama tidak membuat cacat. Jadi yang dilarang oleh syariat itu adalah pukulan yang membuat cacat, bukan pukulan yang menyakitkan. Kemudian pelajaran yang kedua adalah annahu lamma kanatid dunub la tastawi. Tatkala dosa itu tidak sama, dosa itu berbeda, fakadalikal iqabu la yastawi. Demikian juga yang namanya hukuman itu juga tidak sama. Artinya kalau hukuman itu berupa pukulan, maka pukulan itu tidak sama. Buktinya apa? Ibnu Umar mencambuk atau memukul budaknya dengan pukulan yang sangat menyakitkan. Kenapa? Karena tingkatan kesalahan yang dilakukan oleh budaknya sangat fatal. Sangat fatal. Kalau seandainya budak ini hanya melakukan sesuatu yang salah sifatnya remeh, maka tentu hukumannya tidak menyakitkan, tidak berat. Tapi budak ini justru melakukan sesuatu yang sifatnya tidak remeh, sifatnya sangat berbahaya dan dosanya juga sangat besar. Maka untuk menegur budak ini, maka Ibnu Umar mencambuk dia dengan cambuk yang menyakitkan. Maka ketika dosa itu tidak sama, demikian juga hukuman juga tidak sama. Fa'anta tu'aqibu al-hafwatil yasira kama tu'aqibu al-jarimatil kabira. Maka engkau tidak mungkin akan dihukum dengan hukuman yang berat manakala engkau hanya melakukan kesalahan yang ringan. Kalau seseorang melakukan kesalahan yang ringan kemudian dia dihukum dengan hukuman yang berat, maka ini namanya apa? Zalim dan tidak adil. Kesalahan yang ringan maka hukumannya juga ringan. Kesalahan yang berat maka hukumannya juga berat. Maka antum perlu perhatikan juga tentang masalah ini, bahwa para ulama memberikan kaidah juga seperti ini. Ziyadatu qabhil maksiyah, ziyadatu qabhil maksiyah tattabi'u ziyadatul iqabi. Bertambahnya celaan pada suatu maksiat itu diikuti tattabi'u ziyadatul fadli, itu diikuti dengan bertambahnya suatu kedudukan seseorang. Maksudnya bagaimana? Begini, semakin seseorang itu memiliki kedudukan yang tinggi, maka semakin besar celaan terhadap maksiat yang dilakukan. Seseorang yang mulia kemudian dia maksiat dengan seseorang yang tidak memiliki kemuliaan, kemudian dia juga maksiat dengan jenis maksiat yang sama, maka hukuman terhadap maksiat ini berbeda. Karena yang pertama yang melakukan adalah orang yang memiliki kedudukan yang mulia, yang kedua yang melakukan adalah orang yang tidak memiliki kedudukan yang mulia. Semakin mulia seseorang atau semakin banyak nikmat seseorang kemudian dia bermaksiat,
maka celaan terhadap maksiat itu semakin besar dibanding orang yang tidak mendapatkan nikmat sama sekali. Antum misalkan diberi jabatan direktur, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat ini semuanya Allah kasih, yang mana orang lain tidak punya nikmat tersebut. Kemudian antum maksiat, maka maksiat antum ini lebih besar hukumannya dibanding orang yang tidak mendapatkan nikmat sebagaimana nikmatnya antum. Allah misalkan memberi kekhususan kepada antum, misalkan antum ahli apa? Misalkan antum ahli dalam menghafal Quran, misalkan antum hafal Quran, misalkan, atau memiliki keahlian khusus yang orang lain tidak memilikinya. Maka ketika antum melakukan kesalahan antum ini celaannya lebih besar dibanding kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, meskipun jenis kesalahannya sama. Jadi perhatikan kaidahnya, ziyadatu qubhil maksiyah tattabi'u ziyadatul fadli. Bertambahnya celaan suatu maksiat, bertambahnya kehinaan suatu maksiat itu sesuai dengan bertambahnya keutamaan pada seseorang. Maka korupsi pada pejabat itu harusnya berbeda dengan korupsi pada rakyat di bawah. Karena yang pada pejabat dia memiliki apa? Kenikmatan. Maka orang yang dekat sama Allah dengan orang yang jauh sama Allah sama-sama maksiat. Sama-sama jenisnya maksiatnya sama. Maka yang dekat sama Allah ini lebih pedih siksanya. Paham sampai di sini? Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala tentang istri-istri Rasul alaihissalam. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, coba dicari Pak, bisa enggak? Ya nisa an-nabi, ya nisa an-nabi, may ya'tina bifahishatin mubayyinatin yudha'af laha adaban di'fain. Ketemu Pak? Al-Ahzab. Ya nisa'an nabi may ya'tina bifahishatin mubayyinatin yudha'af laha adaban di'fain. Al-Ahzab. Itu tengah-tengah itu kalau nggak salah. Anak kok lupa bawa HP tadi. Ayat berapa? Coba baca artinya Pak. Yes. Pantes saya kok ngomong kok ngoyo ya. Ternyata ininya mati. Belum saya hidupin. Makanya kok ngoyo sekali tadi. Coba baca artinya Pak. Perempuan lainnya, jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk berbicara dengan. Bukan, setelahnya. Ayat setelahnya. Ya nisa an-nabi may ya'tina bifahishatin mubayyinatin yudha'af laha. Ya setelah ayat itu. Siapa di antara kamu? Terus? Niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka 2 kali lipat, dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. Bahkan ada lika al-yasira. Perhatiin ayatnya. Wahai istri-istri Nabi, siapa di antara kalian yang mengerjakan perbuatan keji, maka akan dilipat gandakan siksaan kepada kalian dengan 2 kali lipat. Kenapa kok dilipat gandakan? Karena dia istri-istri Nabi, dia memiliki kemuliaan. Para ulama menjelaskan kenapa kok dia diadab dengan 2 kali lipat kalau istri-istri Nabi itu mengerjakan suatu perbuatan maksiat atau perbuatan yang keji. Karena yang pertama, wahyu turun kepada mereka.
wahyu turun kepada mereka. Jadi mereka benar-benar melihat wahyu itu. Terus yang kedua, mereka adalah istri-istri Nabi, istrinya orang yang mulia, orang yang soleh. Jadi ketika dia melakukan suatu maksiat, maka aib yang dihasilkan tadi lebih berefek, lebih besar dibanding orang biasa yang melakukan maksiat. Jadi ustadz yang berzina itu lebih aib dibanding orang biasa yang berzina. Bahkan bisa dipukul oleh massa ustadz tersebut, bahkan dipenjarakan. Tapi orang biasa berzina nggak mungkin masuk penjara. Tapi kalau ustadz ada tindak asusila oleh ustadz fulan di sebuah pondok, aibnya udah luar biasa, efeknya luar biasa. Satu pondok kena semua dan semua pondok juga kena, maka hukumannya lebih berat. Demikian juga dengan istri-istri Nabi. Jadi kaidahnya adalah bertambahnya hinaan pada maksiat itu mengikuti atau berjalan sesuai dengan bertambahnya keutamaan. Jadi panjenengan perhatiin, sehingga menjadi dai ini bukan sebuah kebanggaan, karena besar dosanya atau besar celaannya terhadap maksiat itu beda dengan orang yang bukan dai. Karena dai kenal sama Allah, udah kenal Allah kok berani melakukan maksiat, kan gitu. Makanya para ulama, para salaf mengatakan seseorang itu dikatakan alim manakala dia takut sama Allah Azza wa Jal. Ketika dia tidak takut sama Allah Azza wa Jal, maka dia pada hakikatnya bukan alim tapi jahil, bodoh. Karena orang yang alim kenal sama Allah, dia nggak mungkin maksiat, dia nggak mungkin melakukan dosa besar. Ketika dia berani menerobos dosa besar, maka pada hakikatnya dia ini bodoh, dia nggak kenal sama Allah Azza wa Jal, meskipun dohirnya alim. Baik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu permasalahan jual beli emas dengan emas. Sekarang kita membahas tentang masalah riba, jamaah. Riba itu apa, Pak? Hah? Penambahan apa? Penambahan pada harta dengan cara yang tidak diizinkan oleh syariat. Karena ada penambahan pada harta dengan cara yang diizinkan oleh syariat. Semisal jual beli itu hartanya bertambah tapi diizinkan oleh syariat. Adapun riba itu hartanya bertambah tapi tidak diizinkan oleh syariat. Maka dalam hal ini riba itu ada dua, Pak. Riba apa yang pertama? Baik, barakallahu fiik. Riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl contohnya, antum perhatiin, seseorang membawa emas 1 gram, kemudian ditukar dengan emas 2 gram, maka ini namanya riba fadl, karena yang ditukar tidak sama beratnya, tidak sama ukurannya. Kemudian contoh riba nasi'ah adalah seperti bunga bank atau denda, bukan hutang. Namanya riba nasi'ah. Dengan hutang ke saya uang 10.000, dan saya bilang ini 10.000, nanti kamu bayar dengan 12.000, maka 2.000-nya itu namanya riba nasi'ah. Makanya tukar menukar uang di hari raya itu termasuk riba apa? Nasi'ah, karena jumlahnya berbeda. Nah, kemudian terkait emas ini, Rasul alaihi wasallam bersabda, Rasul alaihi wasallam bersabda, ad-dahabu bid-dahab, emas ditukar dengan emas, wal fiddatu bil fiddah, perak ditukar dengan perak, wal birru bil birri, bir ditukar dengan bir sejenis gandum, wasyairu bis syair, dan syair dengan syair. Syair sama seperti bir, cuma beda jenis. Bir itu gandum, syair juga gandum.
Wa tamr bitamri, kurma juga harus ditukar dengan kurma. Wal milhu bil milhi, garam juga harus ditukar dengan garam. Mithlan bimithlin, setara. Sawaan bisawain, harus sejenis. Yadan biyadin, harus kontan, tidak boleh kredit, tidak boleh ditangguhkan, harus kontan. Jadi emas dengan emas, perak dengan perak, garam dengan garam, kurma dengan kurma. Kemudian apa lagi tadi? Gandum dengan gandum. Ini harus sama jenisnya. Mithlan bimithli, jenisnya sama. Sawaan bisawain, ukurannya juga sama. Maksudnya jumlahnya juga harus sama. Yadan biyadin, dan harus kontan. Faidah apa? Tunai kontan sama. Faidah ikhtalafat hadil asnaf, kalau yang ditukar itu berbeda jenisnya, maka silakan engkau boleh menjualnya, terserah kalian, tapi harus dengan yadan biyadin. Maka di sini dari tadi komoditi ribawi itu ada 6. 1 emas, 2 perak. Artinya riba itu masuk kepada 6 jenis ini. Albir, syair. Albir itu kalau nggak salah gandum kasar, kalau nggak salah ya. Syair itu gandum lembut, mungkin tepung syair itu. Kemudian kurma. Yang keenam garam. Ini adalah 6 komoditi ribawi yang pasti. Artinya riba itu pasti ada pada 6 jenis ini. Ustaz, apakah selain 6 jenis ini tidak ada ribanya? Selain 6 jenis ini bisa jadi terjadi riba. Kapan? Manakala dia memiliki sebab yang sama dengan 6 jenis ini. Contoh, kenapa emas dan perak masuk ke dalam komoditi ribawi? Karena emas dan perak adalah alat tukar. Alat tukar pada waktu itu, orang beli pakai emas, orang beli pakai perak. Maka semua alat tukar yang dijadikan alat tukar pembelian penjualan, maka dia masuk ke dalam komoditi ribawi meskipun bukan emas dan perak. Maka uang kertas, real, dolar, rupiah itu termasuk alat tukar, maka dia berlaku riba di dalamnya. Kemudian yang 4 ini, kenapa kok gandum, kurma, garam juga termasuk komoditi ribawi? Jawabannya 2. Karena yang pertama dia yuzan, sesuatu yang ditimbang. B, yukal atau yutam mungkin ya, biar gampang. Yutam, sesuatu yang dimakan. Maka sesuatu yang ditimbang kemudian dimakan, maka riba masuk ke dalamnya. Sehingga jika ada sesuatu selain 4 hal ini yang dia ditimbang dan dimakan, maka dia bisa dimasuki ke dalam riba, bisa dimasuki oleh riba. Maka contoh lain buah-buahan, gula, kopi dan lain sebagainya yang ditimbang dan dimakan, maka bisa masuk ke riba. Kalau orang begini Pak, saya punya 1 pakaian jelek, saya mau tukar dengan 2 pakaian bagus, riba pada? Kenapa begini tadi? Riba pada? Kenapa nggak riba? Pak Freddy? Adalah tukar dan tidak ditimbang. Ini loh, tidak ditimbang dan tidak dimakan. Nggak ada orang makan pakaian. Timbang pakaian juga tidak
ada tidak timbang dan tidak dimakan, jadi boleh kita tukar. Saya bawa ke Abina Usna misalkan, Pak saya punya pakaian jelek, Abina Usna mungkin penjual pakaian, saya mau tukar dengan pakaian yang bagus, dua boleh enggak? Ya boleh aja, dia rugi kan ibu? Boleh, tiba enggak, karena bukan ditimbang dan dimakan. Tapi kalau gini, saya punya 1 gram kurma jelek, saya mau tukar dengan setengah gram kurma bagus, boleh apa enggak? Enggak boleh, paham ya? Sama-sama kurmanya, tapi beratnya berbeda, meskipun kualitasnya berbeda, tapi ketika dia sama-sama kurmanya dan dia ditimbang dan dimakan, maka harus 3 syaratnya tadi. Ya, harus tunai, harus jenisnya sama, dan banyaknya juga harus sama meskipun kualitasnya berbeda. Jadi orang yang membawa 1 gram kurma jelek itu harus ditukar dengan 1 gram kurma bagus. Nggak boleh dia bawa 1 gram kurma jelek ditukar dengan setengah gram kurma bagus, itu tidak boleh. Paham ya? Itu namanya riba. Riba apa namanya? Riba apa namanya? Riba fadl, kan ditambah. Riba nasi'ah itu kalau dia tidak di jenis akad, nanti barangnya sudah diterima tapi nanti anunya. Tapi kalau fadl itu langsung diakad, diserahin langsung, tambahannya langsung didapat diakad, namanya fadl. Nah sekarang ada setidaknya 4 kaidah riba tentang ini. Nah ini yang penting ya. Baik, kaidah yang pertama adalah yajri ar-riba fil athman wa fi kulli makilin atau fi kulli mikyalin aw mawzunin mat'umin. Riba itu terjadi pada harga, terjadi pada timbang, terjadi pada sesuatu yang ditimbang atau sesuatu yang ditimbang dan dimakan. Itu kaidah yang pertama. Riba terjadi pada sesuatu yang memiliki harga, di zaman itu punya harga, kemudian sesuatu yang ditimbang dan dimakan. Itu kaidah yang pertama. Sebelum masuk ke yang kedua, saya pertegas lagi, emas dan perak dia menjadi komoditi ribawi karena dia sebagai alat tukar. Berarti dia memiliki taman, punya apa? Harga, punya harga. Itu sebab dia masuk ke dalam riba. Dan dia masuk ke dalam riba al-bisan negara karena dia ditimbang dan dimakan. Sekarang kaidah yang kedua. Apabila komoditi ribawi itu dijual dengan jenis yang sama, emas dengan emas, perak dengan perak, dengan jenis yang sama, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, syurita fihi at-taqabud wa tamathil, maka syaratnya harus 2. Satu adanya taqabud, Pak. Yang kedua harus ada, ini aku catat loh Pak, kok tanya nggak bisa ya? Taqabud, serah terima tunai langsung. Ada serah terima di majelis akad, itu namanya taqabud. Dan harus ada yang namanya tamathil, sama harganya, sama ukurannya, sama jenisnya. Kualitas nggak harus sama, yang penting jenis dan ukurannya sama. Kalau emas dengan kurma gimana Ustaz? Nanti ada kaidah lagi. Kaidah yang kedua
adalah tadi itu, kalau yang ditukar itu adalah sama jenisnya atau sama ilatnya, sama sebabnya, maka harus memenuhi dua syarat, at-taqabud dan tamadil. Maka dalam hal ini tidak boleh beli emas online, karena ketika beli emas online di Shopee atau Tokopedia, maka tidak ada yang namanya taqabud, serah terima di majelis akad. Tidak ada yang namanya yadan biyadin. Yadan biyadin itu ada uang, ada barang langsung. Tapi kalau beli emas di online, itu uang udah masuk, barang belum ada. Nanti ini nggak boleh, karena ada dua syarat, taqabud dan tamadil. Terus Ustaz, bagaimana dengan COD? Sama, nggak boleh juga kalau COD emas, karena uangnya sudah ditransfer sana, emasnya belum diterima, kecuali COD-nya, artinya bayarnya itu di majelis akad, maka insya Allah boleh. Akan tetapi ada fatwa beberapa ulama yang ada di Indonesia itu membolehkan jual beli emas dengan online. Tapi kalau anak pribadi lebih aman dan lebih tenang adalah dengan taqabud, karena sudah banyak juga penipuan online. Kita beli emas 2 gram, ternyata yang datang kita itu bukan emas 2 gram, tapi kurang dari 2 gram. Kita nggak tahu kenapa, karena ada taqabud, nggak ada serah terima di majelis akad. Kemudian kaidah yang ketiga, apabila yang dijual belikan itu adalah benda ribawi yang sebabnya sama, tapi jenisnya berbeda. Ulangi lagi, apabila yang dijual belikan itu adalah benda ribawi, Bapak dipaham nggak? Apabila yang dijual belikan itu adalah benda yang ribawi, yang memiliki sebab riba yang sama. Contoh, emas dan perak sebabnya sama atau beda? Sama. Gandum, kurma, garam sebabnya beda atau sama? Kalau yang dijual belikan adalah barang yang memiliki sebab yang sama, tapi jenisnya berbeda. Emas dan perak beda atau sama jenisnya? Sama. Loh, emas dan perak kok? Jenisnya, soalnya itu memang daya dan jenis soal itu. Emas dan perak sama apa jenisnya? Beda, tapi sebabnya sama, paham ya? Kalau yang diperjualbelikan adalah barang yang sebabnya sama tapi jenisnya berbeda, syurita fihi at-taqabud faqat. Maka yang diberi syarat adalah cuma taqabud saja, tidak tamadil, hanya taqabud saja, tunai saja. Contoh, saya ingin menukar 25 gram perak dengan 10 gram emas. Ini sebabnya sama tapi jenisnya berbeda. Maka ini diperbolehkan meskipun jumlahnya beda. 25 gram perak, 10 gram emas. Jumlahnya beda apa sama? Beda. Yang satu 25, yang satu 10. Ini boleh dengan syarat taqabud, tunai, kontan. Diperbolehkan dengan syarat langsung cash. Paham? Saya ingin menukar kurma ajwa 10 gram dengan kurma jenis dengan gandum, kalau saya ingin makan nasi, dengan nasi misalkan, dengan nasi atau dengan beras 15 gram misalkan, boleh apa enggak? Boleh, dengan syarat taqabud. Kenapa boleh? Karena kurma dan beras ini sesuatu yang sebabnya sama tapi beda
bisnis. Paham? Tapi kalau menukar kurma dengan emas, nah ini nanti di kaidah berikutnya. Karena jenisnya berbeda dan sebabnya juga berbeda. Paham? Mudah aku seperti itu ya. Kaidah keberapa ini? Keempat. Ini yang terakhir. Apabila yang diperjualbelikan itu sebabnya karena ditimbang atau dimakan, ya sebabnya kan ditimbang atau dimakan, berbeda dengan maksudnya diperjualbelikan sesuatu yang memiliki sebab dimakan dan ditimbang dengan sesuatu yang sebabnya karena harga. Artinya apabila yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang sebabnya karena dimakan dan ditimbang dengan sesuatu yang sebabnya karena harga, berarti berbeda jenis dan berbeda apa? Sebab. La yushtaratu fihi at-taqabud wal tamathil. Maka tidak disyaratkan taqabud, tidak disyaratkan tamathil. Artinya tidak harus tunai, boleh hutang, dan tidak harus sama. Misalkan saya ingin menukar 100 gram kurma dengan emas beberapa gram. Ini berbeda jenis dan berbeda sebab. Maka tidak harus tunai dan tidak harus sama ukurannya. Paham? Paham? Boleh nggak? Boleh ya. Jadi saya punya 10 gram kurma, saya tukar dengan 5 gram emas, tapi emasnya besoknya, nggak hari itu, emasnya besoknya. Ini boleh. Kenapa kok boleh? Karena yang ditukarkan adalah barang yang jenisnya berbeda dan sebabnya berbeda. Kalau jenisnya berbeda dan sebabnya sama, maka cuma taqabud, tidak tamathil. Harus tunai tapi nggak harus sama jumlahnya. Kalau jenisnya sama dan beratnya sama dan ukurannya sama, maka harus taqabud dan tamathil. Jadi kalau kita mau buat diagram ya, coba mungkin gini ya, jenis sebab. Kalau jenisnya sama, sebabnya sama, maka taqabud tamathil. Kalau jenisnya beda, sebabnya sama, taqabud enggak tamathil. Kalau jenisnya beda, sebabnya beda, kita harus taqabud, kita harus tamathil. Paham nih? Taqabud tadi apa kon? Tunai, itu aja, kontan, tidak hutang, kontan. Tamathil itu sama jumlahnya, sama jenisnya, sama ukurannya. Jadi kalau ada orang tukar emas 20 karat 1 gram, 1 gram emas 20 karat, dia mau tukar dengan emas 24 karat. Berarti harus dapat berapa gram emas 24 karat? Yang lagi Pak, saya punya emas 20 karat 1 gram. Saya ingin tukar dengan emas 24 karat. Berapa yang harus diberikan Pak Slamet ke saya emas 24 karatnya?
diberikan 1 gram juga. Paham? Kalau diberikan setengah, ini riba fadl. Karena jenisnya sama, sebabnya sama. Maka jumlah, ukurannya, banyaknya harus sama. Apa? Meskipun kadarnya berbeda, meskipun rugi. Makanya untuk bisa mendapatkan emas 24 karat, ini 1 gram emas 20 karat dijual dulu. Duitnya baru dipakai beli 24 karat. Berapa gram 24 karat dengan hasil jual 20 karat ini, itu sudah halal karena jual beli, bukan menukar. Jadi kalau tukar tambah misalkan tidak boleh. Paham? Kalau tukar tambah tidak boleh. Saya mau tukar 20 karat dengan 24 karat, 1 gram 1 karat saya tambahin duit sekian. Jadi yang betul, yang tepat adalah dijual dulu baru dipakai beli. Solusi dari Nabi. Ketika ada seorang sahabat tukar kurma, dia dapat kurma yang bagus. Nabi bilang, apa semua kurma Madinah seperti ini? Bagus semua. Kata Nabi, ada yang jelek, ada yang bagus. Kemudian kita dikasih solusinya adalah kau jual kurma yang jelek, kemudian kau beli kurma yang bagus, sehingga mendapatkan harga yang serupa dan tidak rugi dan tidak rugi. Bukan ditukar. Ditukar itu ya boleh tukar sekian dengan kamu tambah harga sekian ya. Ini bahaya. Ya, jadi kalau meskipun kadarnya berbeda tapi jenisnya sama emas, maka harus sama. Takobut dan tamatu. Sama seperti kurma tadi. Ya, saya ingin kurma yang jelek, saya punya 1 gram kurma jelek, saya ingin dapat kurma ajwa yang bagus. Ya, pengepul. Kadang-kadang orang kalau mau bertambah kita bawa banyak, kalau yang bagus dapatnya sekian, gitu kan? Nah itu nggak boleh, itu bapak dulu. Ya, kalau mau tukar 1 gram kurma jelek, dapatnya harus 1 gram kurma bagus, tapi kan rugi. Maka yang betul adalah dijual dulu, baru beli kurma yang bagus. Kadang-kadang, iki elek, tapi kok kurma itu elek, ya sing aku pakai sak menai. Bisa iki elek. Nah, ini sama seperti kita rombeng, hampir sama modelnya kita rombeng. Ya kan? Barang ini jelek bisa negara sami soleh elek. Sama seperti itu. Ini bukan masalah harga, ini masalah tukar menukar. Karena yang bawa 1 gram kurma jelek, yaudah kamu dapatnya 0, sekian gram kurma bagus. Karena kan tidak setara harganya, tapi dia tukar pakai kurma bagus, tidak boleh. Kalau mau tukar, maka harus sama hasil tadi itu. Oke? Kalau yang emas sama perak itu, kalau dirupiahkan gitu, kan beda jenis sama seperti sama. Kan tidak harus sama beratnya. Kalau yang kita kemarin membaca di sini tentang masalah kurs mata uang. Kurs mata uang itu diperbolehkan. Mana lupa sebabnya? Itu di sini kayaknya. Enggak, kalau kurs mata uang itu memang ya. Jadi kurs mata uang itu dia masuk kepada jenis yang beda dan sebab yang sama. Sehingga tidak harus sama jumlahnya. Misal 1 real berapa rupiah? 5.000 rupiah. Ya, 1 real 5.000 rupiah. Iya. 4.000. Saya 4.000 lah. Jadi kalau saya bawa 4.000 rupiah, saya nggak harus dapat 4.000 real. Paham ya? Karena rupiah dan real itu jenisnya beda, tapi sebabnya sama. Yang penting tunai. Yang penting tunai meskipun jumlah duitnya beda. Itu nggak apa-apa. Kurs kita menukar uang di valuta asing itu nggak apa-apa. Cuman aja
beberapa kaidah di situ yang ditulis oleh Abu Baik itu karena kurang memahami secara mendalam, tapi secara dohir uang bukan menukar uang itu kalau berbeda jenisnya tapi sebabnya sama, maka dia yang penting tunai, tidak hutang. Jadi kalau saya mau tukar dengan dolar 19.000 rupiah dengan $1, maka harus punya tempat itu meskipun jumlahnya beda 19.000 dengan satu, karena memang tidak disyaratkan tamatil. Paham ya? Tidak disyaratkan tamatil karena berbeda jenisnya, cuma harus tunai. Nggak boleh besoknya, oh ya, uang saya ketinggalan di rumah, mereka terlalu mau yang orang lain. Harus saat itu juga. Biarpun ada kesepakatan. Riba meskipun ada kesepakatan. Bank sama kita, bank itu dalam rumah tetap riba meskipun ada saling ridho. Itu. Jadi saling ridho itu hanya dipersyaratkan di al-bai' jual beli, tidak dipersyaratkan di riba. Riba meskipun tidak ridho, riba. Meskipun ridho juga termasuk. Nah, tadi Pak Mas Sandra tadi ya. Iya. Emasnya 1 gram dan perak 10 gram katakan. Iya. Emas 1 gram dan katakan 10.000. Iya. Perak 10 gram harganya 100.000 katakan. Iya. Boleh. Karena yang penting takobul. Itu. Apa tahu beda rugi? Kan nanti pasti jual emasnya kira-kira harga sekian gram perak ini setara dengan berapa harga emas. Harga berapa gram emas kan kira-kira sama saja. Gak mungkin harus sama, saya bawa 100 gram perak pakai 100 gram emas. Ya kok sampai yang itu? Kita kira lah 100 gram perak, kira-kira dapat harga berapa rupiah ini? Oh berapa sekian rupiah? Sekian rupiah tak merupakan emas sekian gram. Berarti 100 gram perak tak tukar dengan 100 sekian gram emas. Ibu, boleh. Yang penting itu, isya. Udah jam 6. Padahal saya tadi niat 3 hadis ini. Kapan lagi dengan dapat penjelasan ini kalau secara offline? Biasanya kan online, lihat ceramah-ceramah. Udah. Itu faedah yang terakhir dari hadis yang tadi. Coba. Apakah hadis berikutnya itu sama? Nggak apa-apa, minggu depan biar kita insya Allah. Ada yang mau tanya lagi? Iya Ustaz, dan berat-berat ya Ustaz. Ya, dan wa matahkan dan apa yang ada di bawah mereka. Garam makanan pokok? Enggak, garam makanan pokok enggak? Orang makan garam? Enggak. Kalau garam itu memang dalilnya dinasnya jelas. Ya semuanya jelas semua dalilnya. Ya sesuai dengan kitab. Tawaran enggak, karena yang bisa ditimbang dan dimakan itu makanan pokok. Jeruk ditimbang dimakan. Enggak, jeruk enggak bisa dimakan. Bisa, tapi dia bukan makanan pokok. Ditimbang apa enggak? Bisa, tapi dia kan bukan makanan pokok. Tapi bisa ditimbang, bisa dimakan. Ya udah masuk berarti. Enggak. Loh, ini garam makanan pokok apa enggak? Tapi garam dinasnya jelas lah. Nah, berarti bukan makanan pokok kan? Iya, tapi dinasnya jelas. Oh, iya. Karena garam bukan makanan pokok, maka standar makanan pokok saja juga bisa. Karena ini ada 6 jenis. Nah, makanan pokok cuma ini dan ini. Ini bukan. Jadi gimana menerapkan standar makanan pokok kalau tidak termasuk? Itu jadinya apa namanya? Kalau aku udah dinas juga dinas. Ya itu kan kalau beras kan nggak dinas. Hah? Beras kan kalau dinas.
Beras yang biasa dari Al-Quran, saya karena dia dimakan. Kalau itu aku biasanya apa? Karena dimakan, ada garam. Nggak bisa. Loh, nggak bisa gimana? Terus yang langsung asal dibawa itu, baru cek aja. Loh, secara asal tidak masuk dalam asal ribawi, tapi secara turunan iya. Enggak, dulu enggak masuk. Loh, secara turunan iya. Itu baru cek aja. Ya udah, alasannya gula masuk enggak? Enggak. Loh, kok bisa baru masuk? Kalau itu kan pengenalan dinasnya jelas. Ya kenapa? Kenapa ikannya kenapa? Artinya ikannya garam kenapa ribawi artinya? Apa jawabannya? Karena jelas. Loh, hilangnya sebab. Ini semua ada sebabnya. Ada ulama jelasin. Aku tidak akan di dari mutafakir di mana? Ada hilangnya. Di dulu malam bahkan anak saya ini menjelaskan hilang ini. Dia tadi dulu enggak masuk. Loh, ada hilangnya. Hilangnya yang dilihat. Paham di situ. Ya udah, katanya garam hilangnya riba berapa? Karena dia jelas dinasnya sorry. Ya terus berarti kalau semua jelas maka semuanya jelas. Ulama nggak perlu menjelaskan hilangnya. Itu kan jelas jelas. Kalau Juga di hadisnya nggak ada dikasih hilang. enggak bukan cek aja dulu. Kalau berulang enggak. Tidak, karena nggak perlu cek, karena baca 3 kitab. Ada 17. Ya itu bawa kitab ke anak yang dikasih hilangnya ini. Kalau ada penjelasan hadis ini, tanpa penjelasan hilang pengharamannya bawakan. Dia akan pengen antum bawakannya apa sebab Nabi mengharamkan garam. Ini ulama menjelaskan karena garam mampu itu menjadi alat tukar. Sama yang di atas. Betul. Tapi dia bukan saman, tapi dia izah dan bid'ah. Jadi hilangnya izah dan bid'ah. Sehingga sesuatu yang ditimbang saja tapi dia tidak dimakan, maka dia tidak bisa dimasukkan riba. Makan HP, pakaian, peci, kain tidak. Tapi kalau kopi, gula bisa. Karena dia ditimbang dan dimakan, meskipun dia bukan usulnya, bukan pokoknya, tapi dia diambil dari turunannya, wa matahtahu, dari turunannya. Sehingga meskipun dia bukan emas yang dinaskan itu emas dan perak, tapi ketika dicari hilangnya emas dan perak karena diharapkan sama Nabi. Nabi tidak jelasin itu. Tapi ulama yang menjelaskan, apa kata ulama? Anak kanan. Enggak kita sepakat sudah itu, tapi masalah jeruk, kopi sama yang Tidak. Kalau antum sepakat dengan hilangnya ini, kenapa antum tidak sepakat dengan hilangnya ini? Padahal dia sekunas. sekarang aku bapak kiaskan dengan benar kopi. Oke. Baik, baru profit. Ada lagi yang lain? Nah, Ustaz, tadi kan menerangkan masalah tukar menukar atau jual beli yang riba. Ya, saya tanyakan riba. Kan tadi ada syaratnya kan cash atau kontan Pak. Nah ini cash atau kontannya dalam bentuk berbeda. Dalam arti ini, saya beli rumah kamu, otomatis kan banyak, Pak, 200 juta. Kan tidak mungkin bawa uang segitu banyak. Tetapi kita transfer langsung, tapi ada buktinya langsung diterima ke rekeningnya mereka atau rekening kita. Bagaimana hukumnya Pak? Tapi kan otomatis kan cash atau kontan Pak. Nanti kita terima. Setelah terima langsung saya transfer. Nah, saya terima. baik. Kurma bukan termasuk asnaf ribawi. Jadi dia boleh dihutang, boleh dan nggak mungkin orang tukar rumah. Contohnya kan rumah. Berarti kan Ya, artinya banyak kan itu. Artinya orang tidak mungkin tukar rumah. Dia pasti beli rumah atau hutang rumah. Jadi nggak ada masalah karena rumah tidak termasuk ke dalam asnaf ribawi dan apa yang sesuai dengan turunannya. Gitu. Paham? Yang dimaksud oleh para ulama itu adalah pertanyaan, apakah selain 6 asnaf ribawi ini itu ada benda lain yang bisa dimasukkan ke dalam 6 ini, jenis 6 ini, ya kan? Maka para ulama dari Hanafi mengatakan selama dia memiliki sifat yang sama dengan 6 ini, sifat yang sama, ciri-ciri yang sama, ilat yang sama dengan 6 ini,
maka dia termasuk ke dalam turunan dari asnaf ribawi tersebut. Tadi Pak Ustaz menerangkan masalah kita pembelian online ya Pak Ustaz, termasuk COD. Kan ada ulama yang melarang. Sedangkan kan termasuk kita kan juga pembelian online. Dalam artian ini, COD kita terima barang kita kan membayar langsung. Tapi bukan dari penjualnya kan Pak Ustaz. Iya. Dari kurirnya. Itu bagaimana Pak? Memang sebagian besar kita mengharapkan COD. Dan anak nggak masuk ke pembahasan itu dalam, karena anak nggak ahli di situ. Cuman intinya kalau mau emas memang harus ditemu langsung, akad langsung, majelis langsung. Bentar, anak mau tanya, COD itu apa seperti ini? Saya nyuruh orang si A tolong bawakan emas saya kepada si B dan nanti harga emasnya sekian, saya terima di sana. Apa seperti COD? Di Shopee-nya. Enggak kan? Kalau yang tadi itu wakalah, wakil, itu boleh. Kalau COD kayak gitu sifatnya nggak ada masalah. Cuman kayaknya ada sistem yang lain di dalam situ, anak nggak tahu. Berarti kurir itu bukan termasuk wakil berarti Pak Ustaz? Udah anak stop ya, anak nggak mau terlalu dalam, anak nggak tahu betul-betul nggak tahu masalah ini. Oke, ada lagi? Dan kurir. Dan transaksi di marketplace. Kalau kita bayarnya lewat transfer bank, itu biasanya ongkirnya gratis. Tapi kalau kita pilih bayar lewat Indomaret misalnya, iya. itu ongkirnya tenang aja. Maka kalau ini dengan transfer bank itu menjadi riba, karena kita memanfaatkan gratis ongkir. Iya, memang ada yang mengatakan seperti itu. Cuman kalau Ustadz Abdul Wasikal, dia hanya mengatakan seperti Shopee Pay, GoPay, OVO, Dana itu hanya dompet digital untuk menyimpan uang biasa. Jadi nggak ada unsur riba di situ. Tapi kalau Ustadz Irwandi di bukunya beliau Halal Haram Kontemporer itu memang beliau mengharamkan itu. Ya, ini memang kembali kepada kapasitas atau mungkin keilmuan masing-masing ustadz yang memang mereka pakar semua di situ dan itu biasa. Ya, dan kita yang berada di bawahnya mereka ini kita hanya ngikut saja. Sekiranya mana yang lebih tenang, kita mengharamkan GoPay atau Shopee Pay, atau kita ikut fatwa yang membolehkan, yang mengatakan bahwa GoPay, Shopee Pay hanya dompet digital saja, sehingga nggak ada unsur riba-ribanya di situ. Nah itu, sebagian ustadz yang di pondok istri saya itu nggak boleh ngambil diskon di Shopee Pay, nggak boleh, potong harga nggak boleh, itu riba kata dia. Nah, kenapa kok riba? Ini anak nggak mendalami. Jadi kalau anak ditanya kenapa kok riba, kenapa kok nggak boleh kayak gini, itu anak nggak bisa jawab. Cuma yang jelas anak bisa menyampaikan memang ustadz kita sendiri dalam masa ini beda. Ada mengatakan ini boleh, ada mengatakan ini tidak boleh. Jadi ya walau alam. Cuman kalau misalkan nggak boleh, ya bingung juga nanti yang kurir mau gimana, mau nolak transaksi tunai. Kayak misalkan makanan, ya makanan itu kan kita itu kan istilahnya ada fitur di kurir itu yang kita bayari makanannya dulu. Ini memang secara usul ini riba. Iya,
jadi nggak ada akad dengan si nggak ada akad dengan si yang pesan, nggak ada akad dengan yang si pesan. Dia cuma pesan makanan, tapi makanan ini bayarnya itu pakai uang kita dulu, baru nanti dia bayar ke walletnya, baru ke kita. Jadi kita ini istilahnya pihak ketiga, cuma pakai uang kita dulu. Seharusnya langsung ada akad antara kita dengan si pembeli langsung begitu, tanpa ada perantara-perantara lagi. Nah ini dikatakan riba. Jadi ya Allah alamana nggak bisa jawab kalau masalah yang kayak gitu. Dan kalau berfatwa itu riba, anak nggak berani jelas. Tapi karena yang berfatwa yang di atas, ya monggo itu yang di atas. Kalau anak pribadi ya anak nggak berani ngomong kayak gitu, karena itu menyangkut pekerjaan ribuan orang dan tidak bisa dihindarkan itu. Itu adalah konsekuensi dari seorang kurir, nggak bisa dihindarkan. Jadi ya walau alam kalau masalah seperti itu benar-benar anak nggak paham. Nanti pada dars, pada intihai apa pada intihai dars. Sampun ada lagi? Apa? Ya, tukar tambah. Ya. Ya. Tidak, boleh. Ada fatwa dari Lajnah Daimah bahwa itu diperbolehkan dan tidak termasuk ke dalam riba. Tukar tambah makanan, tukar tambah sepeda. Nah, itu apa? Iya, boleh. Itu ada fatwa dari Lajnah Daimah. Ana nggak tahu fatwa yang lain, cuman ada fatwa dari Lajnah Daimah Saudi itu diperbolehkan dan tidak termasuk ke dalam riba. Masalah apa? Gadai sepeda motor gitu. Iya. Dipakai boleh nggak? Boleh nggak dipakai Ustaz? Gadai sepeda motor? Nggak boleh, kecuali dia rusak. Kalau dia rusak, dia rusak, tidak apa-apa dipakai, dia menjaga. Itu termasuk dia berarti sedang mengambil manfaat. Kalau saya ya Pak ya, aki rusak itu bukan tanggung jawab dari saya, tapi tanggung jawab dari yang punya barang. Perawatan barang tersebut itu dari yang punya barang, bukan dari saya. Karena itu bukan barang saya, itu hanya jaminan saja. Sehingga saya nggak boleh pakai itu. Apapun yang terjadi meskipun itu rusak, itu adalah tanggung jawab dari yang punya barang. Kenapa? Karena kalau saya pakai dengan alasan agar tidak rusak, saya ambil untung di situ. Saya dianggap mengambil keuntungan dari situ. Ya, itu kok dari saya. Jadi kalau ingin lebih selamat, maka semua pembiayaan, gadai HP, ngecas dan lain sebagainya, ngapain kita yang ngecas? Kita rugi listrik nanti. Ya, yang ngecas biar dia datang ke sini, dia kasih uang listrik, tak caskan. Jangan ngasih uang listrik ngedrop, ya udah salah sendiri. Itu kan barangmu. Itu. Tapi memang ada penjelasan kalau rusak itu, tapi anak belum mendalam ke situ, anak lupa. Tapi yang anak tahu pembiayaan itu dari si pegadai, sehingga apapun itu nggak boleh dimanfaatkan, nggak boleh disewakan, apalagi disewakan. Ada yang tanya jamaah kapan lalu disewakan, digadai. Oh Pak Slamet yang tanya, digadaikan sama si A, dibuat jaminan sepeda motor ini, sama si A disewakan ke si B, ke si C. Jadi si C bayar uang sewa ke si A. Ini nggak boleh, haram karena termasuk mengambil keuntungan. Dan ada penjelasannya di dalam Fiqhus Sunnah Syed Sabiq bahwa ar-rahn, hutang itu apabila dia berupa barang yang dijamin, maka tidak boleh bagi al-murtahin, orang yang memberi hutang, untuk mengambil manfaat dari ar-rahn tersebut. Kalau dia mengambil manfaat dari ar-rahn tersebut, dari barang dijamin tersebut, dari gadai tersebut, maka ini jatuhnya adalah riba. Kenapa? Karena dia dianggap mengambil keuntungan dari utang piutang. Dan Rasul mengatakan, kullu rahnin, setiap hutang piutang yang membawa manfaat atau keuntungan bagi al-murtahin, al-murtahin itu yang menghutangi, maka itu riba. Itu kata Rasul alaihi wasallam.
Kalau ada fatwa yang lain, ya mungkin saja fatwa yang lain seperti tadi jual beli emas tidak kontan diperbolehkan oleh MUI. MUI membolehkan, gitu ya. COD di Shopee, emas tanpa tunai di Shopee beli emas ya boleh menurut fatwa MUI. Anda bisa cek fatwa MUI. Tuh. Ataupun yang anak pegang nggak boleh. Baik, sudah? Iya Pak Ferdi. Sampun dah. Trading. Ya. Anda tidak tahu. Ya. Ada seminarnya tentang, biasanya ada Ustadz Ahmad Suryana itu yang ahli alumni LIPIA jurusan ekonomi, dia pernah membuat seminar itu, Anda nggak ikut karena kayak susah banget dan Anda nggak pakai itu juga. Jadi kalau mau aman yang jelas-jelas saja halalnya. Gitu. Memang ada syarat-syarat biar itu diperbolehkan, cuman Anda nggak mendalami ke situ. Iya, uang digital kan, kripto kan. Tapi Ana pernah baca satu penelitian S1 anak LIPIA itu tentang ribanya kripto. Panjang banget dan otak Ana nggak nyantol. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.